Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerinduan. Tenangkan pikiran kami dari segala kesibukan dan kekhawatiran, supaya kami bisa berfokus hanya kepadamu. Bukalah hati kami agar firman-Mu berakar dan memberi damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun lalu, film Avengers Endgame mengguncang dunia. Para pahlawan super dengan berbagai kekuatan berusaha menyelamatkan bumi. Namun ada satu hal yang membuat kisah itu menarik. Sekalipun mereka punya kekuatan besar, mereka tetap terbatas, tetap bisa kalah, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Film itu mengingatkan kita bahwa manusia sekuat apapun tetap rapuh. Yesus tahu hal itu. Itulah sebabnya sebelum ia naik ke surga, ia tidak menjanjikan murid-muridnya kenyamanan, kemudahan, atau kejayaan dunia. Ia justru berkata, "Engkau tidak perlu tahu masa dan waktu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Di ayat yang 7 hingga ayat yang 8. Kuasa yang Yesus maksud bukan sekedar kekuatan untuk menaklukkan dunia, melainkan kuasa untuk bersaksi, hidup setia dan memuliakan Kristus di tengah dunia yang menolaknya. Kuasa itu bukan datang dari dalam diri kita, melainkan dari Roh Kudus. Mengikut Kristus berarti melangkah melampaui kemauan diri sendiri. Dan itu hanya mungkin jika Roh Kudus bekerja di dalam kita. Mungkin kita merasa lemah, takut, atau tidak layak untuk bersaksi. Tetapi kabar baiknya, Allah tidak meminta kita mengandalkan diri sendiri. Dia sudah memberikan Roh-Nya. Tugas kita bukan menjadi pahlawan super, melainkan saksi yang setia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah membuka hati untuk dipenuhi dan digerakkan oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita menjadi saksi tentang Kristus? Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita melalui Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwasannya Engkau menjanjikan Engkau memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami, layakan kami, berikan kami hati yang berkobar untuk terus memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Beri kami kemampuan dan keberanian Tuhan untuk menyatakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, biarlah di dalam hidup kami, dimanapun kami berada, kami terus menjadi berkat, kami terus menjadi saksi Tuhan. Tuhan, biarlah ini menjadi kerinduan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, puji syukur kami sudah mendoakan pokok-pokok doa yang telah kami terima. Jika saudara-saudari pada saat ini memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudari bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau scan barcode yang ada pada tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudari diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silakan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkan. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.